Ya, soal yang berikutnya. Di bawah ini adalah 4 dari Manipul Usdek. Manipul Usdek yang digagas oleh Presiden Soekarno. Manipul Usdek ini singkatan. Manipul ini adalah singkatan dari manifesto dan ini adalah politik. Manifesto ini adalah perwujudan atau implementasi. Kemudian ada istilah Usdek. Usdek ini sendiri juga adalah singkatan dari huruf masing-masing. U adalah Undang-Undang Dasar 45. S adalah Sosialisme Indonesia. Kemudian yang D-nya adalah Demokrasi Terpimpin. Kemudian yang E-nya adalah Ekonomi Terpimpin. Dan yang K-nya adalah Kepribadian Bangsa. Ya. Kalau kita lihat ke pilihan jawaban, tentu ini sudah langsung ketemu ya, karena yang ditanya kecuali. Yang ditanya adalah kata kecuali. Kalau kita perhatikan di pilihan jawabannya tentu UUD 45 benar, sosialisme benar, demokrasi, kebudayaan tidak. Yang benar harusnya adalah kepribadian. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal yang berikutnya kita lihat. Ada beberapa langkah atau kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno dan berikut adalah kebijakan Presiden selama demokrasi terpimpin kecuali. Nasakom disejajarkan dengan Pancasila. Ini berawal dari pemilu tahun 1955 yang dimenangkan oleh 4 partai. Maka Nasakom ini adalah dari 4 partai tersebut. Jadi ini kebijakan demokrasi terpimpin. Dia itu Nasakom, kalau kepanjangannya adalah nasionalis, kemudian agama, dan komunis. Jadi pada saat itu pemenang partai dari nasionalis adalah partai PNI, kemudian agama ada Masyumi dan Nahdlatul Ulama, serta komunis ada PKI. Jadi yang A ini benar. A ini benar. B, haluan politik luar negeri bebas aktif. Kalau diperhatikan kebijakan politik di masa demokrasi terpimpin, ini politik luar negeri lebih condong atau pro ke Blok Timur. Blok Timur adalah komunis. Apa contohnya? Karena ada pembentukan poros Jakarta-Peking. Poros Jakarta atau ini adalah kerjasama dari Jakarta, Peking, kemudian ada Pyongyang, Korea Utara, dan ada Moskow, Rusia. Jadi bisa diartikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia pada saat itu pro kepada Timur, artinya tidak bebas dan aktif, berarti yang B ini salah. C, melakukan konfrontasi dengan Malaysia, ini benar karena sejak tahun 60-an ini ada program Dwi Kora yang intinya adalah konfrontasi dengan Malaysia karena masalah Indonesia dengan Malaysia, dan ini benar adalah politik atau juga kebijakan demokrasi terpimpin.
Pembentukan poros Jakarta-Peking ini seperti contoh yang sudah saya jelaskan, benar. Dan akhirnya Indonesia keluar dari PBB. Dan ini Indonesia keluar PBB. Keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, ini tepatnya di tanggal 7 Januari 1965. Jadi jawaban yang benar atau jawaban yang ditanyakan di soal adalah kecuali, jadi jawabannya adalah yang B. Ya, yang berikutnya, soal berikutnya adalah beberapa faktor penyebab keluarnya Indonesia keluar dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Faktor penyebab bahwa Indonesia keluar dari PBB. Indonesia keluar dari PBB. Ini masalahnya banyak. Yang pertama adalah Indonesia menganggap Soekarno menganggap PBB ini tidak netral. Kenapa Soekarno menganggap PBB tidak netral? Ini adalah karena pertama, campur negara-negara kapitalis, ya, campur tangan negara kapitalis di PBB. Negara kapitalis di PBB. Kemudian yang kedua, Soekarno mengkritik markas PBB itu harusnya tidak di Amerika. Markas PBB itu harusnya tidak di Amerika. Karena Amerika yang disebut blok barat itu sedang berperang dingin atau juga berperang ideologi dengan negara di blok timur. Oleh karena itu, Soekarno beranggapan harusnya yang menjadi markas PBB adalah negara yang netral, bukan di barat atau bukan di timur. Kemudian yang berikutnya tentu karena ini semua Soekarno menganggap PBB tidak adil. PBB tidak adil, alasannya bahwa PBB ini hanya mengakomodir kepentingan negara-negara kapitalis. Namun jika negara-negara komunis, PBB tidak mengakomodirnya. Kalau kita perhatikan ke pilihan jawaban, Malaysia diterima menjadi anggota PBB. Inilah yang menjadi masalah inti atau yang menjadi penyebab langsung. Karena PBB ini menerima Malaysia atau mengangkat Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan. Tidak tetap di PBB. Sementara Indonesia dengan Malaysia sedang berkonfrontasi. Inilah yang menyebabkan Soekarno menganggap bahwa PBB itu tidak adil. Ya, ini benar. Karena Malaysia diangkat menjadi anggota PBB juga benar. Campur tangan negara kapitalis dan markas PBB ada di Amerika. Dan PBB ikut campur masalah Papua ini justru menguntungkan Indonesia. Jadi jawaban yang benar dari soal ini yang ditanya kecuali adalah yang C. Oke, soal yang berikutnya. Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora atau 3 Komando Rakyat kepada seluruh angkatan bersenjata Republik Indonesia. Salah satu pokok Trikora tersebut adalah yang ditanya adalah salah satu pokok dari Trikora tersebut. Isi dari Trikora 3 Komando Rakyat
Menteri Komando Rakyat. 1. Gagalkan pembentukan negara boneka. Pembentukan negara boneka Papua. Jadi Papua dianggap negara boneka buatan Belanda. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kibarkan sang merah putih. Artinya bendera Indonesia di Irian Barat. Di Irian Barat sebagai tanah air Indonesia. Kemudian yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum. Bersiap untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan. Tanah air dan bangsa. Untuk gampang memahami soal ini, perlu diingat kata-kata kunci saja. Yang pertama adalah kata boneka, kemudian kata bendera, ya, merah putih, boneka merah putih, kemudian kata mobil. Jadi dengan mengingat kata ini, kita sebenarnya sudah lebih cepat atau lebih gampang memahami materi ini, yakni tadi boneka merah putih di mobil. Jadi kalau kita mengingat kata ini, boneka merah putih di mobil, ini sudah mewakili. Kalau begitu jawabannya A, kita lihat gagalkan pembentukan negara boneka, ini benar. B, perkuat ketahanan revolusi, tidak ada ya. Perkuat persatuan, tidak. Hancurkan nekolim dan tingkatkan semangat perjuangan. Berarti yang benar yang A. Ya, soal yang terakhir. Dalam rangka membendung inflasi dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah mengumumkan keputusan tentang penurunan nilai uang atau devaluasi pada tanggal. Jadi ini adalah kebijakan devaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi kebijakan devaluasi tersebut, devaluasi atau ini diartikan adalah penurunan nilai uang sebagai upaya pemerintah untuk membendung inflasi, nilai uang itu menurun, maka dilakukanlah kebijakan yang pertama, di mana uang yang jumlahnya 500, nilai 500 akan menjadi bernilai 50. Nolnya hilang 1. Yang kedua, uang yang berjumlah nilainya 1000 akan menjadi 100. Berarti nolnya juga hilang 1. Dan yang berikutnya adalah pembekuan semua simpanan. Pembekuan semua simpanan di bank, udah pasti di bank, yang nilainya itu melebihi 25.000. Jadi yang memiliki uang di atas 25.000 itu akan dibekukan oleh pemerintah.
Kejadian ini atau devaluasi ini mulai dicanangkan dari tanggal 25 Agustus 1959. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang A, 25 Agustus 1959.